Tuan Tanah adalah dewa. Bab 427. Tuan Qin, jika Anda tidak berani melakukan apa yang Saudara Dao katakan, kami akan memastikan Anda tidak akan pernah kembali. Kata lelaki berambut jengger itu dengan kejam. Ding ding dang dang, ding ding dang dang. 10 penjahat yang mengepung Qin Ming mulai memukul kendaraan di sekitar mereka dengan senjata mereka, seolah-olah sedang melakukan protes. Ning Jingchu hanyalah seorang wanita biasa. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berbisik, apa yang harus kita lakukan? Lihat saja dan tenanglah, aku akan mengurus semuanya. Qin Ming tetap tenang. Belum lagi dikelilingi oleh belasan orang, bahkan jika pihak lain adalah sekelompok preman bersenjata, dia tidak akan menunjukkan rasa takut sedikitpun. Adegan seperti ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Kamu hanya berani menggertak orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu, tetapi tidak pernah melakukan kejahatan. Kamu telah merusak reputasi geng Shanghai. Mata Qin Ming menunjukkan penghinaan dan penghinaan yang dalam, dan dia bertemu mata dengan Kuang Dao lagi. Jika kau menginginkan tanganku, datanglah dan dapatkan sendiri. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku, bukan? Kuang Dao tahu bahwa pihak lain sengaja memprovokasinya, tetapi dia tidak tahan dengan provokasi semacam ini, jadi dia berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu mari kita ikuti aturan dunia bawah. Kamu dan aku akan bertarung satu lawan satu. Hidup dan mati akan diserahkan pada takdir. Jika aku kalah, kau boleh membunuhku atau mencincangku sesuka hatimu. Bagaimana jika kau kalah? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Jika aku kalah, aku akan mengakui bahwa kemampuanku lebih rendah darimu. Kau boleh membawaku pergi dan aku tidak menginginkan uang. Kuang Dao berkata dengan arogan. Meskipun dia pernah mendengar nama Qin Ming, dia belum pernah melihat keterampilan Qin Ming. Dia merasa bahwa cerita tentang dia yang membunuh pemimpin lama geng Elang Langit sendirian pasti dibesar-besarkan. Jika dia benar-benar bertarung, dia belum tentu kalah dari Qin Ming. Baiklah, kata-kata seorang pria terhormat sama berharganya dengan emas, tetapi sebelum kita bertarung, kamu harus membawa Ning Jingmo keluar sehingga kita bisa bertemu dengannya. Kata Qin Ming. Bawa orang-orang keluar. Kuang Dao melambaikan tangannya. Pintu sebuah bas tua terbuka, dan dua pria mendorong Ning Jingmo yang diikat dan mulutnya ditutup kain, keluar. Ning Jingmo jelas-jelas dipukuli, wajahnya memar dan bengkak, dengan darah di sudut mulutnya. Dia tampak sangat menyedihkan sehingga Qin Ming hampir tidak mengenalinya. Jingmo. Ning Jingchu merasa sedih melihat kondisi saudaranya yang menyedihkan. Matanya memerah dan dia hampir menangis. Dia ingin bergegas menghampiri dengan penuh semangat, tetapi ditangkap oleh Qin Ming. Jangan pergi ke sana. Aku akan melakukan apa yang kukatakan dan aku pasti akan menyelamatkannya. Tetaplah tenang. Qin Ming menghibur. Oh. Melihat Ning Jingchu dan Qin Ming datang untuk menyelamatkannya, Ning Jingmo mengeluarkan suara dengungan, berjuang keras, dan ingin bergegas. Berhenti. Jangan pukul adikku. Ning Jingchu berteriak dengan marah dan cemas. Dia ingin segera menerkamnya, tetapi Qin Ming menahannya, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Wajah Qin Ming menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah, hentikan, solusi masalah ini sudah dibahas, dan kamu masih memukul orang. Bukankah itu melanggar aturan? Dia masih tawanan kita. Bukan hakmu untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Kata Kuang Dao dengan nada mengejek. Berhenti bicara omong kosong dan mulai saja. Qin Ming melepaskan Ning Jingchu dan melangkah maju beberapa langkah. Jika kau membiarkanku melakukannya, aku akan memiliki lebih dari sekadar tanganmu. Kuang Dao menyeringai kejam, bekas luka di wajahnya tampak semakin mengerikan dan menakutkan. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan penuh kuasa, berikan pedangku. Tuan, ambil pisaunya. Pria kekar di sebelahnya segera mengambil pisau dan dengan hormat menyerahkannya dengan kedua tangan. Bentuk pisau ini unik, mirip parang, tetapi lebih panjang dari parang biasa. Pada bilahnya terdapat alur darah untuk mengeluarkan darah, dan gagangnya sedikit lebih panjang, sehingga bisa dipegang dengan satu tangan atau dua tangan. Kuang Dao mengambil pedang itu dan mengayunkannya dengan gerakan tajam. Dengan kilatan cahaya dingin, dia mengarahkan pedang itu ke arah Qin Ming dan berkata dengan tidak sopan, jangan katakan bahwa aku Kuang Dao dan aku bukanlah orang yang saleh. Kau dapat memilih senjata apapun yang kau inginkan. Aku tidak peduli untuk membunuh orang yang lemah. Qin Ming melihat sekeliling, lalu mengaitkan jarinya ke seorang pria yang memegang tongkat bisbol, dan berkata dengan sopan, tolong pinjami aku tongkat bisbolmu. Ketika lelaki itu melihat Kuang Dao mengangguk, dia melemparkan tongkat baseball itu, dan dalam upaya yang jelas untuk melakukan sesuatu yang jahat, dia mengayunkannya dengan keras ke kepala Qin Ming. Menghadapi tongkat baseball yang bersiul, Qin Ming hanya dengan santai mengangkat tangan kirinya dan meraihnya dengan mantap, lalu mengangkat tangan kanannya dan memukul tongkat baseball itu dengan telapak tangan. Dengan bunyi, krek tongkat bisbol yang keras itu pecah menjadi 4 bagian dari atas ke bawah. Ujung-ujung yang patah itu rapi dan halus, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Akan sulit bagi orang biasa untuk memecahkannya hingga tingkat ini bahkan dengan pisau, belum lagi Qin Ming memiliki tangan kosong dan harus mengandalkan kekuatan satu telapak tangan untuk membelahnya. Semua orang di sekitarnya tercengang, dan Kuang Dao juga diam-diam terkejut. Agar adil, dia bisa mematahkan tongkat bisbol dengan pukulan sekuat tenaga, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya sejauh Qin Ming.
Aku tidak ingin menindas siapapun, jadi aku akan menggunakan ini untuk bertarung denganmu beberapa kali. Qin Ming membuang 3 bagian tongkat bisbol dan hanya menyimpan 1 bagian. Namun, tongkat kayu setebal jari akan mudah patah jika mengenai seseorang, dan pasti akan patah jika terkena pisau, belum lagi jika melukai seseorang. Orang ini tidak bercanda, kan? Haha, beraninya kau melawan ketua aula kami dengan tongkat kecil yang patah, apa kau tidak terlalu sombong? Ini bukan kegilaan, ini kebodohan, kebodohan tingkat ketiga. Ada air di kepalamu. Apakah kamu tahu cara mengucapkannya jika kamu sedikit lebih sombong? Jika kamu tidak tahu, aku akan memberitahu kamu, dengarkan baik-baik, itu bau. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, para gangster dan penjahat yang hadir tertawa terbahak-bahak dan melontarkan komentar-komentar sinis. Sialan, kalau kau bisa melukai saudara Dao sedikit saja dengan tongkatmu yang patah, aku, Song Ji, akan mengambil margamu mulai sekarang. Kalau kau tidak bisa melukai saudara Dao, kau akan menjadi cucuku mulai sekarang. Pria berkepala jambul itu mengumpat dengan suara lantang. Ini, Ning Jingchu juga tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Kuang Dao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti bicara, dan berkata dengan muram, karena kalian meremehkanku dan mencari kematian kalian sendiri, maka aku akan membantu kalian. Awas. Setelah berkata demikian, Kuang Dao menyilangkan kakinya dan melesat maju seperti macan tutul pemburu. Saat sudah dekat, ia memegang pisau dengan kedua tangan dan menebas dengan kuat, menebas ke arah bahu Qin Ming. Qin Ming memfokuskan pandangannya. Dalam pandangannya, gerakan Kuang Dao menjadi selambat orang yang menderita penyakit Alzheimer. Dia mundur setengah langkah. Pisau itu hampir menggores pakaiannya dan tampak sangat berbahaya. Saudara Dao, kepala aula itu hebat sekali. Bunuh orang bodoh ini dengan satu tebasan pedang. Bunuh dia, bunuh dia. Ah! Ning Jingchu berteriak kaget. Melihat Qin Ming hampir terluka, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Qin Ming, kamu harus lebih berhati-hati. Kuang Dao menebas ke udara, memutar pergelangan tangannya, dan menusukkan pedang ke depan dengan kuat, menusuk perut Qin Ming. Pada saat ini, sosok Qin Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Kuang Dao. Kuang Dao hanya melihat kilatan cahaya dan terkejut. Untungnya, dia memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Dia segera memutar pinggangnya dan pisau itu berputar bersama tubuhnya, menggambar busur untuk mencegah Qin Ming melakukan serangan jarak dekat. Kamu terlalu lambat. Masih terlalu dini bagimu untuk menyakitiku. Qin Ming telah mundur 3 langkah dari Kuang Dao dan berkata dengan nada bercanda. Kau sangat sombong. Tunggu sampai kau terluka oleh pedangku, dan kemudian kita akan lihat apa yang akan kau katakan. Kuang Dao menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Ia bergegas maju lagi, menyerang Qin Ming dengan cepat dan ganas, menebasnya beberapa kali berturut-turut, setiap tebasan lebih ganas dari sebelumnya. Qin Ming menghindar dengan fleksibel dan mudah. Kuang Dao menebas lebih dari 10 kali dalam satu tarikan napas, tetapi bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Qin Ming. Seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui hasilnya hanya dengan sentuhan tangannya. Setelah beberapa ronde pertarungan, Kuang Dao telah melihat bahwa Qin Ming adalah seorang ahli. Ekspresinya menjadi semakin serius, dan pada saat yang sama ia menunjukkan kekuatannya yang putus asa, menebas dan menebas dengan liar dengan sekuat tenaga. Cahaya terang pedangnya sangat menakutkan. Namun, dalam pandangan Qin Ming, serangan Kuang Dao tidak berbeda dengan serangan anak berusia 3 tahun yang mengacungkan pedang atau senjata. Serangan itu penuh dengan kekurangan. Selama Qin Ming bersedia, dia dapat menaklukkan Kuang Dao dengan satu gerakan kapan saja. Tidak ada gunanya berjuang keras. Bahkan jika kau mengorbankan nyawamu, itu tidak akan bisa menutupi kesenjangan kekuatan. Aku tidak berminat untuk bermain denganmu lagi. Mari kita akhiri saja. Saat dia berbicara, Qin Ming berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari pisau pemotong Kuang Dao lagi. Tongkat kayu yang patah di tangannya mengenai punggung tangan Kuang Dao. Menurut pendapat Kuang Dao, tidak peduli seberapa kuat lawannya, bahkan jika dia adalah orang kuat yang sangat kuat, tidak akan ada salahnya jika dia dipukul oleh tongkat kayu setebal jari. Akan tetapi, saat tongkat Qin Ming mengenainya, Kuang Dao merasa seolah-olah dirinya dicambuk dan tanpa sadar mengendurkan tangannya. Dentang, dentang. Pisau panjang itu jatuh ke tanah dengan suara benturan, dan tongkat kayu yang patah itu pecah menjadi 2 bagian. Namun, serangan Qin Ming tidak berhenti. Detik berikutnya, tongkat kayu patah di tangannya melesat secepat kilat. Kuang Dao tiba-tiba merasakan sakit di lehernya. Ia menyentuhnya dengan tangannya dan merasakan sedikit darah. Itu adalah tongkat patah di tangan Qin Ming yang menggoresnya. Namun, lukanya tidak dalam. Ini adalah hasil dari belas kasihan Qin Ming. Jika Qin Ming ingin membunuhnya, tongkat itu akan memotong arteri karotisnya. Bagaimana, apakah kalian masih bertarung? Lengan Qin Ming yang telah ditebas berbalik, dan setengah dari tongkat kayu itu ditekan ke leher Kuang Dao. Kejadiannya begitu cepat dan rangkaian tindakan Qin Ming begitu cepat sehingga semua orang yang hadir terbelalak namun tidak dapat melihat proses spesifiknya dengan jelas. Ketika mereka melihat lagi, tongkat kayu yang setengah patah di tangan Qin Ming telah mengenai arteri di leher Kuang Dao, dan masih ada bekas darah di kepala tongkat yang patah itu. Menang, menang. Ning Jingchu merasa luar biasa. Hal ini juga membuatnya semakin memahami keterampilan luar biasa Qin Ming.
Tidak heran Qin Ming berani bertarung dengan lawannya hanya dengan tongkat kayu yang patah. Ini tidak mungkin, apakah aku salah lihat? Para penjahat itu tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Oh, Ning Jingmo terkejut sekaligus gembira. Sementara dua orang yang menjaganya tercengang, dia mengusap bola kain di mulutnya pada salah satu dari mereka dan berteriak dengan gembira, "Saudara Qin benar-benar hebat. Inilah yang kita sebut naga ganas yang menyeberangi sungai. Dia menghadapi orang ini hanya dengan tongkat kayu kecil. Mari kita lihat apakah dia berani berteriak lagi." Kuang Dao juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan dengan sangat telak. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. "Lepaskan saudara Dao, lepaskan ketua Aula. Mari kita tangkap anak ini bersama-sama dan biarkan kepala Aula melampiaskan amarahnya." Para gangster itu tersadar, berteriak dan mengangkat senjata mereka, dan menyerbu ke arah Qin Ming seperti segerombolan lebah. Bab 428. Berhenti. Kuang Dao adalah seorang pria. Meskipun nyawanya terancam, dia tidak menunjukkan rasa takut dan berteriak keras. Terlihat bahwa Kuang Dao sangat agung di Aula. Para gangster itu segera berhenti, tetapi tidak menyimpan senjata mereka. Mereka menatap Qin Ming dengan mata penuh semangat. Selama Kuang Dao memberi perintah, mereka akan bergegas maju dan mengepung Qin Ming. "Saya kalah. Berdasarkan kesepakatan kita, Anda boleh membawa orang itu pergi. Saya tidak akan pernah menghentikan Anda." Kuang Dao jujur dan mengakui kekalahannya di depan umum, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia berkata dengan dingin, "Masalah ini belum berakhir. Saya akan membalas Anda 2 kali lipat atas rasa malu hari ini suatu hari nanti. Jika kau ingin membalas dendam, silakan datang kepadaku kapan saja. Namun, jika kau berani menggunakan cara tercela untuk menyentuh orang-orang di sekitarku, akhirmu akan sama dengan tongkat kayu ini." Begitu Qin Ming selesai berbicara, dia menggoyangkan tongkat kayu di tangannya dengan keras, dan tongkat itu pecah menjadi potongan-potongan kayu kecil yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. "Lepaskan mereka, lepaskan mereka." 120 Kuang Dao menatap Qin Ming dengan tidak yakin, lalu perlahan mundur, dan memberi perintah dengan keras. Para preman juga mundur dan memberi jalan. "Saudaraku, kamu telah dianiaya." Setelah masalah itu terselesaikan, Ning Jingchu menghela napas lega, berlari ke Ning Jingmo dalam 2 langkah, dan berjuang untuk melepaskan tali pada Ning Jingmo. "Kau benar, masalah ini belum berakhir. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Aku akan membuatmu membayarku 10 kali lipat atau 100 kali lipat." Ning Jingmo melotot ke arah Kuang Dao dan yang lainnya dengan marah, menggertakkan giginya. "Sialan, beraninya kau bicara soal balas dendam, percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga, menghajarmu, dan membuatmu lumpuh." Di wilayah kekuasaannya sendiri, si kepala jengger tidak kenal takut dan mengumpat dengan arogan. "Diam dan keluar dari sini dulu." Ning Jing takut kalau kakaknya akan membuat pihak lain marah, dan mereka akan mengingkari janji dan menangkap kakaknya lagi, jadi dia buru-buru berteriak padanya. Saat dia berbicara, tali di tangan Ning Jingmo telah terlepas. Dia mengarahkannya dengan kejam ke Ji Guantou dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, "Kalian, dan kalian, aku akan mengingat kalian. Jika aku tidak memukul kalian begitu keras sehingga kalian tidak bisa menjaga diri sendiri, aku tidak akan diberi nama Ning. Apa yang kau katakan? Katakan lagi jika kau berani. Beranikah kau berteriak di tanah kecil kami? Kau mau mati?" Beberapa orang termasuk Ji Guantou berdiri satu demi satu, mengumpat dengan keras dan siap mengambil tindakan kapan saja. Akan tetapi, mereka tidak berani menentang Kuang Dao, dan tidak berani mengambil tindakan nyata tanpa perintah dari kepala Aula. "Jangan bicara lagi. Qin Ming menyelamatkanmu dengan susah payah. Kenapa kau begitu bodoh? Apa kau ingin membuatku khawatir setengah mati sebelum kau bisa merasa tenang? Pergi!" teriak Ning Jingchu dengan nada tegas. Tanpa sempat melepaskan semua tali di tubuh Ning Jingmo, dia menarik Ning Jingmo keluar dengan paksa. Qin Ming memimpin jalan keluar pabrik sambil membawa kantong sampah berisi uang. Para penjahat itu mengikutinya dari dekat, beberapa meter jauhnya. "Saudara Dao, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan, itu akan menyakiti orang-orang. Dan ini adalah kelompok kita. Akan sangat mengerikan jika berita itu tersebar." Pria berkepala jengger itu tidak mau membiarkan Ning Jingmo pergi, dan mengipasi api. "Aku selalu menepati janjiku, biarkan saja." Kuang Dao menatap Ji Guantou dengan dingin, Ji Guantou pun ketakutan hingga menciutkan lehernya dan tidak berani bicara lagi. Setelah masuk ke dalam mobil, Ning Jingmo menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berteriak dengan marah, "Ingat apa yang aku katakan, Tuan Ning, aku akan kembali untuk membalas dendam, dan aku akan membawa orang-orang bersamaku di lain hari. Aku memilih kelompokmu untuk memberitahumu bahwa Master Ning bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Diamlah. Apa gunanya bersikap berani dan agresif? Kau masih belum belajar dari kesalahanmu setelah dipukuli seperti ini." Ning Jingchu berkata dengan marah. Dia mencengkeram telinga Ning Jingmo dan menarik kepalanya kembali ke dalam mobil. Aduh, adikku, tolong lepaskan. Aku sudah dipukuli seperti ini, dan kau masih tega memelintirku. Kamu pantas mendapatkannya." Ning Jingchu tampak sangat kecewa. Melihat wajah Ning Jingmo yang penuh memar karena dipukuli, dia merasa tertekan. "Qin Ming,
Tolong bawa kami ke rumah sakit dan bawa Jing Mo ke dokter. Sudah kubilang, luka ini tidak seberapa. Aku tidak akan meninggalkan garis depan kecuali aku terluka ringan. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit, kata Ning Jingmo dengan keras kepala. Ini bukan keputusanmu. Kau harus pergi ke rumah sakit. Luka di wajahmu tidak akan sembuh. Jika meninggalkan bekas, tidak akan ada gadis yang tertarik padamu, kata Ning Jingchu dengan marah dan sedih. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bahkan jika aku benar-benar cacat, masih banyak gadis yang menyukaiku. Ketika dia mengatakan ini, Ning Jingmo terkekeh jahat. Tetapi kamu, kakak perempuan, kapan kamu akan mengundangku ke pesta pernikahanmu dengan kakak iparmu? Kakak ipar apa? Ning Jingchu tertegun dan berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Kamu terluka seperti ini, tetapi kamu masih punya pikiran untuk bergosip. Sepertinya kamu tidak cukup dipukuli. Aku ada di sampingmu saat bajingan-bajingan itu menelepon untuk memeras, dan aku mendengar semuanya. Kakak iparmu sudah mengakui bahwa dia adalah pacarmu. Sampai kapan kau ingin menyembunyikan ini, saudari? Ning Jingmo mengedipkan mata pada Qin Ming yang sedang mengemudi di jalan. Ning Jingchu segera mengerti siapa yang dimaksud oleh kakak ipar Ning Jingmo. Dia diam-diam melirik Qin Ming dan wajahnya memerah. Bukan seperti yang kau kira. Qin Ming berbohong kepada para penculik dan mengatakan bahwa dia adalah pacarku hanya untuk menemaniku menyelamatkanmu. Padahal, tidak ada apa-apa di antara kita. Kakak, jangan menjelaskan. Penjelasan hanya menutupi. Lagi pula, laki-laki harus menikah ketika mereka sudah cukup umur dan perempuan harus menikah ketika mereka sudah cukup umur. Kamu sudah tidak muda lagi. Jatuh cinta dan menikah adalah hal yang wajar. Tidak perlu menyembunyikannya, kan, kakak ipar? Melihat Ning Jingchu terlalu malu untuk mengakuinya, Ning Jingmo menoleh ke Qin Ming. Qin Ming hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun, agar tidak memperburuk keadaan. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak memanggilku kakak? Kau membuatku merasa tua. Ning Jingchu mengalihkan topik pembicaraan untuk mencegah Ning Jingmo mengganggunya. Apa pentingnya jika kamu sudah tua? Selama kakak iparmu tidak membencimu, itu sudah cukup. Canda Ning Jingmo. Ning Jingchu mengerutkan kening dan berpura-pura marah, diamlah. Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh. Jika kamu mengatakan aku sudah tua lagi, aku akan menendangmu. Kakak ipar, dia ingin memukulku. Sebagai kakak iparnya, bisakah kau berbicara denganku dengan kata-kata yang baik? Meskipun Ning Jingmo baru mengenal Qin Ming selama 5 hari dan baru bertemu dengannya 2 kali termasuk kali ini, dalam hatinya dia sudah menganggap Qin Ming sebagai kandidat terbaik untuk kakak iparnya. Kakakmu ingin mengusirmu, tapi itu tidak ada hubungannya denganku, kata Qin Ming sambil tersenyum. Ning Jingmo langsung menunjukkan ekspresi jijik, kalian berdua memang pasangan yang bekerja sama untuk menindasku. Jika kau terus bicara omong kosong, aku benar-benar akan melemparmu keluar dari mobil dan meninggalkanmu sendirian. Ning Jingchu merasa sakit kepala, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara laki-lakinya yang nakal dan merepotkan ini. Dia tidak bisa mengalahkannya sekarang, jadi dia hanya bisa memarahinya. Namun, omelannya tidak berpengaruh sama sekali. Kau pikir aku orang ketiga? Kalau begitu, biarkan aku turun dari mobil. Aku bilang padamu bahwa wanita itu mudah bergaul, dan kau tidak terkecuali. Aku terluka seperti ini, tetapi alih-alih peduli padaku, kau pikir aku menghalangi. Ah, bersikaplah lembut, itu sangat menyakitkan bagiku. Jangan menunggu. Setelah Jingmo selesai berbicara, Ning Jingchu tidak tahan lagi, jadi dia mengulurkan tangan dan menekan bagian tubuh Ning Jingmo yang terluka, membuatnya meringis kesakitan. Qin Ming juga menyadari bahwa Ning Jingmo hanyalah seorang yang lucu dan cerewet. Bahkan setelah dipukuli sampai tidak bisa berdiri, dia masih terus berbicara. Ning Jingmo merasakan sakit saat lukanya ditekan, dan dia segera menjadi patuh. Namun, dia baru berusia kurang dari 3 menit dan mulai berbicara lagi. Sasarannya bukan lagi Ning Jingchu, tetapi Qin Ming. Kakak ipar, kapan kamu akan menikahi adikku? Saya tidak punya rencana untuk menikah. Jawab Qin Ming. Bukan berarti pacaran tanpa tujuan menikah itu cuma huliganisme. Kakak ipar, kamu nggak baik banget. Ning Jingmo pada dasarnya tidak pernah berhenti berbicara sepanjang jalan. Sementara dia mengobrol, Qin Ming menyetir ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter jaga, dipastikan bahwa Ning Jingmo hanya mengalami luka di kulit, tidak ada tulang atau otot yang patah. Ia akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 10 hari atau setengah bulan. Ning Jingchu akhirnya merasa lega. Para penjahat yang menculik Ning Jingmo tidak bermaksud untuk memukulinya hingga mati atau membuatnya lumpuh. Mereka hanya memukulinya untuk melampiaskan amarah dan memeras sejumlah uang darinya. Jika tidak, sulit untuk mengatakan apakah Ning Jingmo akan mengalami cacat seumur hidup. Setelah dokter merawat luka Ning Jingmo dan memberinya obat anti bengkak dan pereda nyeri, Qin Ming mengantar mereka ke hotel tempat Ning Jingchu menginap. Karena orang tua Ning Jingmo bercerai, Ning Jingmo tumbuh bersama ayahnya sejak kecil dan hanya memiliki sedikit waktu dengan ibunya setiap tahun, jadi ibunya sangat mencintai putranya. Jika dia melihat Ning Jingmo dipukuli hingga matanya lebam, dia pasti akan patah hati. Ning Jingmo juga tidak ingin membuat ibunya khawatir, luka-lukanya tidak akan sembuh dalam waktu singkat, jadi dia sama sekali tidak bisa menemui ibunya selama periode ini.
Setelah berdiskusi dengan Ning Jingchu, dia memutuskan untuk berbohong dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke ayahnya untuk masalah mendesak dan menyembunyikannya dari ibunya. Saat Qin Ming mengantar Ning Jingchu dan adiknya ke hotel, hari sudah larut malam. Ia tidak berniat turun dari mobil dan bergegas pulang untuk beristirahat. Kakak ipar, keluarlah dari mobil. Kamu dan adikku akan berbagi kamar, dan aku akan mencari kamar lain. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian berdua. Kata Ning Jingmo sambil menyeringai. Pergi dan ambil kamarmu, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Ning Jingchu marah. Dia mencengkeram telinga Ning Jingmo dan mendorongnya ke arah hotel. Kau pikir aku menghalangi lagi? Tidak bisakah aku berhenti menjadi lampu pijar? Ning Jingmo mengeluh dan berjalan masuk ke dalam hotel. Ning Jingchu berbalik dan menatap Qin Ming yang duduk di dalam mobil, ekspresi terima kasih tampak di wajahnya yang cantik dan menawan. Aku bisa menyelamatkan Jingmo, semua berkatmu. Aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih. Jangan bersikap sopan pada pacar palsuku ini. Anggap saja ini sebagai ganti rugi karena telah menyinggungmu. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Ning Jingchu secara alami tahu bahwa pelanggaran yang dibicarakan Qin Ming adalah menciumnya di alun-alun rakyat, dan wajahnya tidak bisa menahan memerah. Itu terjadi karena suatu alasan. Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati. Sekarang sudah malam. Sebaiknya kau tidak pulang. Aku dan Jingmo akan mentraktirmu makan besok saat kau bangun. Jika aku tidak kembali, di mana aku akan tinggal? Menginaplah di hotel. Ning Jingchu takut Qin Ming akan salah paham, jadi dia cepat-cepat menambahkan, aku akan mencarikanmu kamar lain. Kupikir aku akan menginap di kamar tamu yang sama denganmu. Qin Ming mendesah dengan ekspresi penyesalan yang mendalam di wajahnya. Ning Jingchu memutar matanya ke arah Qin Ming dengan genit, kamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku bukan wanita biasa. Saya bukan pria yang suka berfoya-foya. Kamu tidur di kamarmu dan saya tidur di kamar saya. Kita tidak saling mengganggu dan kita bisa menghemat biaya sewa. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bersambung.